Oke, selamat siang kepada teman-teman yang saat ini ada di Indonesia. Terima kasih kepada Pak Lastiko telah memberikan sambutannya dan kepada Unair yang telah memberikan kesempatan kepada saya membagikan pengalaman perjalanan studi di bidang Master Antropologi di luar negeri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ihsan, nama saya Rizka Fitriana, biasa dipanggil Rizka. Saat ini sedang menyelesaikan master di bidang Human Osteology and Funerary Archaeology di University of Sheffield. Foto yang ada di slide tersebut adalah saya ketika berada di salah satu lab Biological Anthropology di University of Sheffield. Jadi nanti semua slide isinya akan saya. Oke, silakan dilanjutkan. Slide selanjutnya. Oke. Untuk hari ini saya akan membagikan bagaimana sih perjalanan sebelum apply scholarship, kemudian ketika apply scholarship, dan ketika menjadi master student. Karena teman-teman mungkin sedang berfokus gimana sih apply master student itu, persiapannya apa aja, kemudian mungkin akan berfokus untuk mendapatkan scholarship-nya itu. Padahal perjalanannya itu juga masih panjang setelah kita mendapatkan scholarship itu. Jadi teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan apakah memang ini yang memang teman-teman inginkan, karena tidak banyak juga yang merasa kayak ternyata sekolah berat, ternyata nggak maulah sekolah lagi kayak gitu. Jadi nanti pengalaman ini mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman juga. Oke, selanjutnya. Oke, untuk pre-scholarship application, ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman sendiri. Waktu itu saya juga mempertimbangkan hal ini karena memang proses untuk sekolah itu nggak singkat gitu. Jadi kita perlu tahu apa sih yang membuat kita ingin belajar untuk sekolah lebih lanjut. Waktu itu pertimbangan saya adalah saya merasa bidang akademik itu adalah bidang yang saya minati banget. Saya suka banget kayak menulis esai, kemudian membaca buku. Jadi kayak saya merasa kayaknya saya bisa menghabiskan sisa hidup saya untuk belajar kayak gitu. Jadi saya ingin melanjutkan studi. Kemudian kalau bisa di suatu hari nanti saya juga ingin membagikannya. Jadi ketika kita membagikan suatu ilmu, kita juga akan tetap belajar kan. Nah, itu sebenarnya tujuan dari kenapa saya belajar. Waktu itu saya merasa ketika belajar waktu itu human of evolution yang diajarkan oleh Bu Tuti, itu kayak saya merasa evolusi itu menarik sekali. Itu jadi sesuatu yang misteri gitu. Gimana kita bisa berevolusi. Kemudian dari situ saya banyak lagi belajar, banyak lagi mencari tahu, dan semakin tertarik dengan bagaimana luar biasanya kita terbentuk kayak gitu. Kemudian ada juga saya tertarik sekali dengan pelajaran dental antropologi yang pada waktu itu disampaikan oleh Prof. Mirta, karena dari gigi aja manusia itu kayak sudah luar biasa banget. Jadi kayak semakin tertarik lagi untuk mempelajari bidang biological anthropology. Tapi kebetulan karena biological anthropology tidak tersedia program masternya di Indonesia, sehingga memang harus keluar negeri. Itulah kenapa saya ingin mendaftar scholarship ke luar negeri. Kemudian apa sih signifikansinya untuk karir saya dan untuk negara? Karena kebetulan untuk membiayai diri sendiri untuk ke luar negeri tidak semampu itu. Jadi memerlukan beasiswa. Nah, ketika kita memerlukan beasiswa, kita harus mempertimbangkan signifikansinya tidak hanya kepada karir kita, tetapi kepada lingkup yang lebih luas, terutama untuk negara. Karena sebagian besar
scholarship tentu akan mengutamakan kebermanfaatannya untuk lingkup yang lebih luas seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu mengetahui scholarship itu kan banyak. Nah, kalau scholarship yang goal-nya sama dengan apa yang kita tuju, biasanya akan lebih mempertimbangkan application kita. Tetapi kalau scholarship itu goal-nya berbeda, biasanya akan lebih susah. Misalkan ada scholarship yang lebih mempertimbangkan teknologi, misalkan engineering. Nah, ketika saya apply di situ, mungkin akan lebih susah untuk dipertimbangkan aplikasinya. Jadi, lebih kecil kemungkinan untuk mendapatkan scholarship tersebut. Jadi, ketika teman-teman mempersiapkan beasiswa sebelum apply, mungkin mungkin pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin ini perlu diperhatikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah apply scholarship tersebut. Teman-teman perlu memperhatikan, karena scholarship itu banyak banget sebenarnya. Jadi, tidak cuman yang paling terkenal LPDP, tapi juga banyak. Ada Fulbright, ada AAS, ada Chevening, ada beasiswa-beasiswa dari negara. Jadi, negara tertentu mereka memang mengeluarkan beasiswa sehingga teman-teman bisa belajar di negara tersebut. Nah, teman-teman perlu membuat list apa aja scholarship yang tersedia. Kemudian waktu itu saya mendaftar, kebetulan saya daftar Fulbright, rejected. Kemudian kalau nggak salah saya juga daftar AAS, juga rejected. Karena waktu itu untuk Fulbright tidak menyarankan IELTS. Boleh pakai TOEFL ITP yang lebih murah daripada IELTS. Sedangkan IELTS kan 3 juta, 6 kali lipat daripada TOEFL kan. Jadi waktu itu saya mempertimbangkan itu. Sedangkan untuk AAS, seingat saya dia tidak menyaratkan untuk IELTS, tetapi mereka nanti akan memberikan tes IELTS secara gratis kalau memang sudah sampai di tahap tertentu. Jadi waktu itu saya mendaftar beasiswa tersebut, kemudian gagal. Kemudian teman-teman juga perlu mempertimbangkan deadline-nya, karena yang kita perlukan adalah untuk memenuhi requirement mereka kan. Jadi mungkin biasanya ada studi objektif, esai, kontribusi kita, kemudian biasanya plan kita ke depan. Nah, itu esai-esai tersebut perlu dipersiapkan, yang itu tidak bisa dalam hanya 1 atau 2 hari. Jadi teman-teman perlu bikin, kemudian mungkin kalau sekarang, saya masih bingung nih, mau nulis apa, ditulis aja dulu, nanti di kemudian hari dibaca lagi, ini salah, ini nggak nyambung, ini nggak signifikan. Jadi teman-teman tahu kesalahannya di mana. Waktu itu ketika sedang mempersiapkan esai, saya juga minta teman-teman yang di luar bidang saya untuk membaca esai saya supaya mereka juga paham apa yang saya maksud. Karena kadang kita menulis, kita sendiri paham tapi orang lain tidak paham, apalagi orang yang di luar bidang kita. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana orang memahami apa yang kita inginkan, terutama kalau esai kita dibaca oleh penerima beasiswa, tentu tidak semua mereka kan tidak semua mereka mempelajari bidang kita. Bisa jadi mereka mempelajari bidang tertentu. Jadi kita memang harus memperhatikan pembaca, bagaimana kita bisa membuat mereka tertarik, bagaimana esai kita itu mudah dipahami oleh mereka. Kalau paham aja enggak, bagaimana bisa tertarik kan? Jadi sebisa mungkin kita membuat esai kita itu clear, kemudian kontennya juga berisi gitu. Kemudian fulfill the requirements. Waktu itu karena kebetulan kendala saya adalah bahasa Inggris, jadi IELTS itu adalah suatu requirement yang
susah banget untuk dicapai. Jadi saya memerlukan beberapa waktu yang lama supaya saya bisa tes IELTS waktu itu. Tidak hanya persiapan nabungnya ya, ini persiapan bahasa Inggrisnya juga perlu dipertimbangkan karena 3 juta kalau misalkan kita tidak memenuhi requirement dari kampus, ya 3 juta itu akan hilang jadinya kan, karena kita harus tes lagi kalau kita ingin masih tetap mendaftar beasiswa itu. Jadi sepanjang itu proses sebelum daftar beasiswa aja itu udah panjang. Jadi teman-teman perlu memperhatikan faktor tersebut juga. Jadi kalau pengennya, saya setelah kuliah pengen kerja aja. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi karena pendaftaran beasiswa itu ups and down-nya banyak banget. Jadi, ya itu bisa menjadi pertimbangan. Kemudian, saya juga ketika IELTS itu nggak satu kali. Jadi satu kali saya gagal tuh. Yang pertama, dapat cuman 6,0. Yang paling buruk waktu itu di listening-nya, cuman 5,5. Saya buruk banget di multitasking karena listening itu kan mendengarkan, menulis, dan membaca soal. Jadi kayak waktu itu saya anxious, bingung gimana sih bisa orang mendengarkan dalam bahasa Inggris, memahami, membaca, menulis, kayak nggak ngeh aja gitu. Jadi listening itu paling paling susah bagi saya waktu itu, lebih ke psikologi lebih tepatnya. Kemudian yang terakhir adalah apply scholarship tersebut. Ketika saya sudah dapat IELTS-nya, kemudian saya daftar LPDP, alhamdulillah keterima. Apa sih mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya dipertimbangkan banget oleh LPDP supaya kita tuh bisa diterima gitu. Nah, waktu itu saya percaya banget ada kekuatan lain yang membantu kita di atas sana. Jika teman-teman saya lebih ke spiritual ya, lebih tepatnya. Karena kebetulan sejujurnya waktu itu persiapan saya juga nggak matang-matang banget. Esai saya merasa masih banyak kekurangan di esai saya setelah saya baca, setelah disubmit. Tapi kan udah disubmit, jadi udah nggak bisa diubah kan. Jadi saya sebisa mungkin ketika ditanya tentang esai saya benar-benar harus bisa menjawabnya dengan lebih jelas karena saya menyadari bahwa waktu itu esai saya memang ada beberapa poin yang seharusnya bisa di-highlight atau bisa diperkuat lagi kayak gitu. Kemudian waktu itu saya ingat sedang berjalan ke kampus kalau nggak salah. Itu karena sedang mau menuju wawancara, jadi kan pasti pikirannya ke wawancara mulu kan. Nah, waktu itu kebetulan kayak terbesit LPDP itu mereka akan mempertimbangkan kandidat uh, yang berbeda. Berbeda dalam artian, oh ini adalah suatu hal yang unik. Belum meskipun bagus, kalau banyak itu akan lebih susah. Jadi teman-teman nggak cuman harus bagus, tetapi juga harus unik kayak gitu. Nah, waktu itu saya kebetulan membawa hasil rekonstruksi dari yang sudah saya pernah buat sebelumnya. Nah, saya membawa hasil rekonstruksi itu dan memperkenalkan kepada para pewawancara bahwa ini yang saya pelajari. Kalau ketika saya belajar nanti, saya akan memperkuat di bidang ini, sedangkan bidang ini masih belum banyak dipelajari, sedangkan kebermanfaatannya bidang ini adalah bla 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 seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu mereka lebih tertarik, oh ternyata bisa beda ya dari satu orang ke orang lain. Gimana sih caranya kayak gitu? Karena waktu itu memang metodenya memang sebenarnya memang banyak kekurangan, cuman kita menjelaskan bagaimana kekurangan-kekurangan itu tetap bisa diatasi dan meskipun banyak kekurangan tapi tetap bisa membantu seperti itu. Jadi itulah mungkin keunikan dari aplikasi saya sehingga dipertimbangkan oleh LPDP waktu itu. Mungkin juga ada faktor lain, cuman saya merasa sepertinya itu yang membuat aplikasi saya
berbeda dengan yang lain kayak gitu. Jadi teman-teman jika memiliki sesuatu hal yang mungkin bisa di-highlight, nanti bisa disampaikan aja kepada pewawancara supaya mereka notice nih, oh oke, ada yang belajar sesuatu yang berbeda yang mungkin akan berguna untuk ilmu pengetahuan di suatu hari nanti, seperti itu. Selanjutnya. Oke, ini tentang perjalanan saya menjadi master student nih. Jadi ini mungkin akan lebih banyak curhatnya sih. Jadi setelah menerima beasiswa LPDP, selanjutnya adalah perjalanan sebagai student. Ada adaptation, kemudian observation, saya bagi menjadi 3. Yang terakhir adalah survivor. Jadi memang ketika kita belajar di suatu negara yang kita belum pernah belajar di situ sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang exchange atau sudah pernah belajar di luar negeri, mungkin tahu bagaimana rasanya. Atau mungkin kalau sudah nanti teman-teman menjalani studi master, udah nggak kaget lagi. Karena kebetulan saya belum pernah, jadi saya mengalami 3 masa ini, yaitu adaptasi, di mana saya harus mempelajari lagi gimana sih cara belajar teman-teman yang lain, bagaimana para lecturer-nya menyampaikan materi, kemudian saya melakukan observasi, dan sampai akhirnya alhamdulillah survive hingga saat ini. Gitu. Oke, silahkan selanjutnya. Oke, yang pertama adaptation terutama di bidang bahasa. Memang IELTS itu mengukur bagaimana bagaimana kita memahami sesuatu dan bagaimana kita berkomunikasi terhadap orang lain dengan bahasa Inggris kan. Tetapi pada prakteknya itu ternyata tidak semudah itu karena di IELTS kita menceritakan tentang diri kita. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari itu banyak hal-hal yang kita harus bangun topik, kita harus merespon sesuatu. Nah, itu sesuatu yang tidak ada di pertanyaan IELTS. Jadi untuk communicating itu waktu itu memang agak susah. Jadi kesusahannya gimana sih kita bisa berteman dengan teman yang lain, karena kebetulan di program saya itu separuh adalah student lokal yaitu British, kemudian separuh ada dari US dan satu dari Slovakia yang kebetulan dia sudah undergrad-nya sudah di Inggris. Jadi semua student yang ada di kelas saya ada 18 orang itu yang bahasa Inggrisnya yang paling masih di bawah adalah saya. Jadi lebih susah sekali untuk berkomunikasi sama teman, memahami apa yang disampaikan oleh dosen kayak gitu, karena memang aksennya kebetulan saya waktu itu belum terbiasa dengan aksen British. Jadi ketika hangout sama teman juga lebih banyak diam, kayak memperhatikan apa yang mereka bicarakan kayak gitu. Terus kayak saya yang biasanya banyak ngomong di bahasa Indonesia, jadi kayak agak ini apa namanya tertekan aja gitu. Wah, biasanya saya cerewet nih, tapi sekarang jadinya harus lebih banyak diam karena mau merespon lebih kayak kesungkan gitu. Takutnya temen itu kayak nungguin kita tuh mau ngomong apa, karena kita mau ngomong tuh masih mikir kan, kayak gitu. Kemudian assignments. Nah, seperti yang saya teman-teman lihat di foto itu, sebanyak nanti di HP saya adalah foto-foto tulang, karena kebetulan saya mempelajari bidang tulang, dan waktu itu ujiannya juga mengidentifikasi tulang. Jadi kayak rekaman di HP itu penuh banyak tulang-tulang, kemudian apa namanya, gimana cara membedakan kiri dan kanan, tulang yang mana kayak gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau yang di sini belajar biological anthropology dan tertarik di bidang human osteology, mungkin teman-teman akan relate, atau yang sekarang sedang belajar human osteology, karena saya ingat saya waktu itu di semester
atau semester 4, sekitar semester pertengahan itu ada human osteology. Nah, kebetulan ujiannya sama persis dengan yang saya lakukan di waktu S1 dulu. Sama ketika kita, kalau di antropologi istilahnya serkong, ketika kita geser dari satu bangku ke bangku yang lain untuk mengidentifikasi tulang itu. Tapi waktu itu di antropologi kebetulan di S1 waktunya cuma 1 menit untuk satu soal. Kayaknya lebih susah dibandingkan ketika saya di master. Di sini saya dapat 2 menit untuk satu tulang. Jadi nanti teman-teman bisa inilah apa namanya, nggak terlalu kaget untuk bilang ini. Bedanya untuk waktu master itu tulangnya lebih fragmented, jadi lebih kecil-kecil, lebih apa namanya, nggak utuh gitu. Kemudian yang terakhir, itu yang exam, yang tulang-tulang ini exam. Kemudian assignment, tadi lompat. Assignments itu lebih ke esai. Nah, itu waktu itu saya agak struggling karena ketika saya menanyakan ke teman saya, oh tolong deh kamu baca esai ini, kamu paham nggak maksudnya kayak gitu? Kayak gini nggak sih yang dimaksud? Karena kan esai kita beda dengan esai mereka. Perbedaannya lebih ke analisisnya. Saya minta mereka untuk membaca esai saya, semua pendapat mereka adalah, oh kamu cuman merangkum kayak gitu. Oh kamu cuman paraphrase. Pendapat kamu sendiri mana? Nah waktu itu saya tuh agak kurang relate. Pendapat emang boleh ya kita ngasih pendapat? Kayaknya tuh waktu, atau mungkin sebenarnya saya aja yang kurang memperhatikan waktu di S1 ya. Karena waktu itu kayak ketika kita udah membaca dari suatu buku, kemudian itu kayak udah benar semuanya. Sedangkan di sini teman-teman saya ketika membaca buku, mereka itu punya pendapat apakah buku ini benar atau menurut mereka buku ini salah. Kalau benar buktinya apa, kalau salah buktinya apa. Nah, itu poin yang saya waktu itu masih belum ngeh di mana. Jadi kayak saya masih belum ngeh, oh kita boleh ya ternyata mengkritisi buku kayak gitu. Jadi mungkin di situ yang agak struggling, tapi lama-kelamaan sudah bisa beradaptasi. Oke, selanjutnya. Nah, tapi kan kita tidak boleh ya, harus tidak boleh untuk selalu berada di satu titik. Kita harus observasi supaya kita bisa survive. Yang waktu itu saya lakukan, gimana sih bisa ngobrol sama teman-teman yang lain, apa sih topik mereka, gimana sih cara bercanda sama mereka, kemudian bagaimana sih berkomunikasi dengan dosen, bagaimana kita menyampaikan apa yang masih belum kita pahami kayak gitu. Bagaimana kita menyampaikan pendapat di kelas, kemudian bagaimana kita merespon pendapat orang lain, karena keaktifan di kelas memang sebenarnya tidak ada poin atau tidak ada nilai yang masuk di nilai kita, cuman ketika kita mendengarkan suatu pelajaran atau ketika kita di kelas terus kita kayak interested banget dan pasti ada banyak pertanyaan. Nah, kalau kita nggak mau menanyakan itu di kelas, kita bertanya kepada siapa lagi gitu. Jadi kita mau nggak mau, kalau kita memang benar-benar mau belajar di kelas itu, kita berusaha memperhatikan dan apa yang kita nggak tahu kita sampaikan kayak gitu. Apalagi keterbatasan saya di bidang bahasa waktu itu. Kemudian gimana mereka menulis esainya. Nah, mereka banyak menggunakan kerangka berpikir seperti yang saya contohkan di foto itu. Nah, waktu S1 dulu seingat saya yang saya lakukan untuk bikin esai itu baca buku, saya tulis, baca buku, saya tulis, paraphrase ditulis, semuanya dirangkum gitu. Habis paragraf ini ke paragraf yang lain sampai akhirnya selesai. Nah, sedangkan di sini sebenarnya saya yakin waktu di S1 dulu juga diajarkan untuk membuat kerangka berpikir, tetapi karena biasanya tuh kita lebih terpengaruh ke teman. Oke, teman-teman yang lain ngerjain seperti ini, ya udah saya ngerjain seperti ini. Nah, sedangkan di sini teman-teman yang lain semuanya mengerjakannya terstruktur. Jadi kayak kalau yang lain bagus, terus kita nggak bagus sendiri, jadi kan nilai kita jelek sendiri kan jadinya. Jadi
lama-kelamaan saya ngikut bagaimana mereka bikin esainya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih mereka prepare their exam. Kebetulan di sini anaknya itu di jurusan saya orang-orangnya agak ambisius semua. Jadi mereka tuh belajar pagi-pagi banget, mereka udah di kampus. Habis kelas, waktu istirahat mungkin mereka makan siang, habis makan siang mereka balik lagi ke lab untuk belajar lagi. Bahkan ada yang sampai belajar tuh sampai jam 9 malam, itu masih di lab kayak gitu. Ada yang sampai di lab itu kayak jam 7 pagi. Jadi kayak kita perlu juga dengan kebiasaan itu, karena kebetulan di kampus kita di Unair, setahu saya waktu saya masih S1 dulu belum ada fasilitas 24 jam atau perpus 24 jam. Sedangkan di sini fasilitasnya 24 jam. Jadi teman-teman yang mau belajar, mau ambis, ya mereka bisa sampai kapanpun di kampus kan, kayak gitu. Jadi saya yang belum terbiasa dengan itu, jadi saya harus mengikuti bagaimana mereka belajar juga. Oke, selanjutnya. Oke, nah itu saya dan teman-teman saya ketika akhirnya sudah survive dengan bahasa, kemudian sudah punya banyak teman untuk diajak berdiskusi, kemudian yang terakhir tentunya adalah improving knowledge, karena saya banyak belajar dari teman-teman ini untuk gimana sih belajar esai, gimana sih menulis esai, karena kebetulan mereka dari SD pun udah diajarkan untuk menulis esai. Jadi waktu itu saya memang kebetulan agak insecure untuk menulis esai, bahasa mereka sudah bagus, terutama karena mereka lahir di English speaking country, kemudian cara berpikir mereka sudah terbentuk sejak kecil. Jadi saya banyak belajar dari mereka. Kemudian ya mungkin itu sih karena banyak sharing, jadi lebih banyak tahu bagaimana sih mereka mempersiapkan selain esai, ujiannya seperti apa, dan saling membantu waktu itu. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang mungkin akan memotivasi teman-teman ya. Apa sih yang bagus banget tentang belajar di luar negeri? Apakah cuman postingan di Instagram yang banyak di landmarks yang terkenal? Kalau di Inggris mungkin di London, atau mungkin kalau di Europe bisa di negara-negara di Eropa. Tapi sebenarnya nggak cuman itu, teman-teman. Yang pertama yang saya waktu itu pertimbangkan tentunya adalah program availability. Kebetulan karena biological anthropology untuk masternya masih terbatas. Waktu itu kayaknya belum ada waktu di zaman saya lulus 2017. Jadi saya memang nggak mau kalau saya masih tetap di bidang ini, pengen tetap belajar di bidang ini, saya memang harus ke luar negeri, karena memang yang ada programnya di luar negeri. Karena kebetulan mereka juga sudah terbentuk lebih lama daripada universitas di Indonesia, tentunya mereka punya lebih banyak cabang kayak gitu. Kemudian 24-hour access yang waktu itu saya tidak dapatkan, dan menurut saya 24-hour access untuk belajar di kampus itu sangat membantu banget. Jadi teman-teman yang sukanya belajar malam nih, yang hanya mungkin saya cuman nangkepnya kalau malam, saya cuman bisa belajar cepatnya kalau malam. Nah, itu sangat membantu banget, karena biasanya ada juga yang tapi saya belajar malam tapi nggak terlalu suka kalau di dalam ruangan, di kosan, atau mungkin butuh suasana yang baru kayak gitu. Jadi harus ke kafe atau harus ke tempat lain. Sedangkan kalau di universitas-universitas di sini, setahu saya di Eropa juga banyak yang menyediakan 24-hour access. Jadi bahkan di tanggal merah mereka itu perpus nggak tutup, karena karena di sini mayoritas kan merayakan Natal ya pada tanggal 25 Desember. Bahkan di 25 Desember itu mereka nggak tutup. Seperti itulah mereka
lebih mengedepankan knowledge, lebih mengedepankan pelajaran atau education daripada merayakan sesuatu. Padahal kalau kita ya, kalau mungkin di Indonesia kita juga ada Natal, kita juga ada Lebaran, ya pasti kan semuanya tutup ya kan, karena itu adalah hari yang sakral gitu menurut kita. Cuman di sini mereka lebih mengedepankan pembelajaran itu, karena mungkin banyak juga student yang tidak merayakan hari-hari yang mereka peringati. Jadi mereka menghormati hal tersebut. Jadi itulah kenapa mereka tetap buka meskipun tanggal merah kayak gitu. Kemudian international environment. Saya yakin sebenarnya kualitas pendidikan kita itu tidak jauh di bawah di Indonesia. Tidak jauh di bawah dari negara-negara maju, karena banyak juga dosen-dosen yang saya yakin di Indonesia juga banyak dosen yang sangat berkualitas dan mereka menyampaikan materinya dengan sangat bagus. Cuman apa sih yang membuat di sini itu bagus banget? Itu adalah karena international environment-nya. Di sini kita bertemu dengan banyak student dari berbagai negara. Dari situ kita bisa mengetahui point of view dari negara-negara tempat mereka berasal. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin nggak relate dengan kita, tapi ketika disampaikan oleh student atau teman dari negara tertentu yang culture-nya berbeda dengan kita jadi relate, oh ternyata mereka punya kebiasaan seperti ini karena mereka memiliki nilai yang mereka anut seperti ini. Kemudian ini di bidang antropologi kebetulan waktu itu saya sangat amazed dengan bagaimana mereka memperlakukan human remains, yaitu tulang-tulang yang kita gunakan untuk belajar. Mereka sangat menghormati. Saya masih ingat waktu itu Prof. Mirta dan Bu Tuti selalu memperingatkan kita untuk sangat hormat kepada tulang-tulang, karena mereka dulu juga sebagai manusia. Perbedaannya adalah itu lebih ke rohani gitu, lebih ke supranatural. Mungkin mereka punya rohnya atau bagaimana, lebih seperti itu. Sedangkan di sini ada banyak juga orang yang tidak mempercayai hal spiritual seperti itu kan, tapi mereka sangat menghormati karena memang pure, mereka ingin menghormati para donatur yang menyumbangkan bahkan tubuh mereka untuk ilmu pengetahuan. Nah, di sini perbedaannya juga di situ. Di sini banyak banget donasi tubuh. Jadi ketika mereka masih hidup, mereka menandatangani persetujuan bahwa ketika mereka meninggal nanti, mereka bersedia tubuh mereka akan digunakan untuk pembelajaran. Nah, kebetulan waktu itu saya juga mempelajari human anatomy yang belajar kadaver. Nah, itu adalah juga pelajaran yang tidak saya dapatkan ketika di S1. Jadi, waktu itu saya dikasih tahu bahwa donatur yang mereka miliki saat itu adalah sekitar 5.000 sekian tubuh, sebanyak itu. Jadi, waktu itu saya sangat terharu banget bagaimana mereka sangat menghargai orang yang ingin improve knowledge. Jadi orang yang ingin mengembangkan pengetahuan, terutama mungkin di bidang kedokteran kan, supaya dengan tubuh mereka juga bisa membantu perkembangan di bidang kedokteran. Kemudian kalau di bidang saya, karena saya di bidang arkeologi dan antropologi, lebih bisa membantu bagaimana kita mengidentifikasi sebuah mungkin tulang atau seorang jenazah gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana perspektif orang-orang terhadap bidang antropologi dan arkeologi. Kebetulan di Indonesia bidang tersebut masih developing, jadi belum semaju di bidang di luar negeri. Kalau ini mungkin lebih ke pengamatan pribadi saya berdasarkan obrolan dengan teman-teman sih. Karena di sini
kebanyakan student Asia itu lebih banyak mempelajari pelajaran-pelajaran yang futuristik, misalkan kayak ekonomi, kemudian engineering, kemudian kedokteran. Nah, itu lebih ke pelajaran-pelajaran mahasiswa Asia. Nah, sedangkan mahasiswa seperti developed country seperti British sama Amerika atau negara-negara di Eropa, perspektif mereka adalah, oh, kita itu lebih keren karena kita belajar untuk ilmu pengetahuan. Kita belajar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, bukan untuk gaining money. Karena saya nggak tahu kenapa mereka itu agak mungkin malu atau gimana ketika mereka itu mempelajari sesuatu yang itu untuk gain money. Itu dari perspektif teman-teman yang saya ngobrol ya, bisa jadi berbeda dari teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi itulah mungkin kenapa di sini bidang antropologi dan arkeologinya maju, karena mereka merasa oh itu adalah bidang kreatif yang bukan melulu soal uang, karena mungkin mereka sudah negara yang kaya dan mereka bisa mempelajari hal-hal yang mungkin di luar gaining money kayak gitu. Oke, mungkin sepertinya ini slide terakhir saya. Oke, jadi itu adalah pengalaman saya mulai dari persiapan beasiswa, kemudian ketika mendaftar beasiswa, apa yang mungkin dipertimbangkan sehingga saya menerima beasiswa tersebut, kemudian perjalanan saya ketika menjalani master di bidang human osteology dan funerary archaeology.